Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang pahala begitu besar di bulan Ramadan yang mulia ini. Mari meniti hari demi hari di bulan ini dengan kesungguhan amal dan kesungguhan dalam hati kita. Sepenuh doa keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan contoh begitu jelas kepada kita bagaimana mengisi bulan Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal Ramadan memang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan muslim kebaikan di mana setiap pecinta kebaikan diundang untuk berlomba-lomba. Apa? Memanfaatkan kesempatan dan hari-hari yang singkat. Dengan memenuhinya dengan amal kebaikan yang bermacam-macam. Di mana bulan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu dan berserulah malaikat. Wahai pencari kebaikan, sebutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Sampai kapan? Sampai akhir Ramadan ini. Maka inilah yang harus kita yakini dalam hati, dalam kolbu hati. Sejak awal menyambut Ramadan, visi kita adalah menjadikan sebagai ladang amal kebaikan dan keberkahan. Adalah sebuah kesalahan jika ada yang memandang bahwa kemuliaan Ramadan hanya terkait keistimewaan ibadah puasa saja. Tidak seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mencontohkan dengan begitu jelasnya kepada umatnya, yaitu kita, melalui banyak riwayat sahih yang tersebar di kitab para ulama. Bagaimana mereka mengisi Ramadan dengan berbagai amal kebaikan? Begitu pula berlomba-lomba, terus berlomba-lomba seolah-olah tak rela jika bulan ini Ramadan hanya berhias kemalas-malasan dan duduk semata saja. Intinya apa? Kita harus sering tadarus dan sebagainya. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sajakah amal kebaikan dan ibadah unggul yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada sahabat di hari Ramadan yang penuh berkah ini? Berkah di Ramadan. Bapak mengajak, mari sejenak kita mengkajinya dengan singkat, satu demi satu. Supaya apa? Agar termotivasi kita untuk mampu menjalankannya di bulan Ramadan yang telah berjalan beberapa
hari sampai saat ini. Salah satunya apa? Pertama, menjalankan sholat tarawih. Suka sholat tarawih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau disebut dengan Qiyamul Ramadan. Salah satu yang menjadikan ciri khas bulan Ramadan adalah sholat tarawih tadi. Secara apa? Berjamaah di majelis, laki-laki di masjid, di rumah lainnya. Bulan Ramadan menjadikan begitu semaraknya Ramadan ketika bulan taraweh sunat tema. Di dalam malam hari karena pelaksanaan sholat tarawih berjamaah tadi. Riwayat tentang keutamaan Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih ini begitu sering kita dengar di hari-hari ini, yaitu bulan Ramadan ini. Dan bahkan telah kita hafal tanpa sengaja. Tiba-tiba hafal aja. Apa? Dari mulai rakaat pertama sampai selesai, kemudian witir dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadan imanan wahtiban ghufirallahu ma taqsum min dambi." Apa? Barang siapa yang melakukan Qiyamul Ramadan, tarawih, salat tarawih dengan iman dan harapan, maka Allah diampuni dosa-dosanya yang terlebih dahulu, yang kemarin-kemarin. Mau? Rajinlah sholat tarawih. Menjalankan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan keyakinan akan keutamaannya, pahalanya, akan membuahkan gugurnya dosa-dosa kita yang terdahulu. Karenanya ini menjadikan amal unggul di bulan Ramadan yang sungguh sayang untuk dilewatkan begitu saja. Kapan lagi? Siswa-siswi yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tilawah dan tadarus atau mempelajari Al-Quran. Yang tadinya di bulan-bulan biasa jarang tadarus, bulan Ramadan silahkan berlomba-lomba kalian. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan seperti ini, 1 huruf dibalas 1000 kebaikan. Tuh beruntungnya kalau bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan tadarus. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Quran. Bukan saja karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, namun karena memang salah satu agenda bagi kita dan amalan Ramadan adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Inilah salah satu sunnah dalam bulan Ramadan yang begitu jelas dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sudah menjadikan kebiasaan baik yang ada di masyarakat kita bersama-sama membaca dan saling menyimak bacaan Al-Quran yang sering disebut dengan tadarusan. Begitu pula dengan kebiasaan lain, yaitu apa? Menghatamkan Al-Quran dalam 30 hari. Di bulan apa? Di bulan rahmat ini, yaitu bulan Ramadan.
Ini semua harus kita jaga dan disyukuri. Dan ditentukan tidak lupa kita berusaha untuk meningkatkan dari hari ke hari. Contohnya program One Day, One Juz, One Day, 1 hari. Terus seperti itu. Bukan hanya sekedar membaca atau tilawah, namun juga mempelajari dan memahami iman atau makna-maknanya dalam Al-Quran. Ayat ini menerangkan ini. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyediakan waktu khusus dalam hari-hari ini, di bulan Ramadan ini, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran siang dan malam, namun juga mencoba untuk memahami dan mentadaburinya. Mungkin itu saja dari Bapak. Sekian dari Bapak, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.